Terima kasih banyak sebelumnya sudah kembali mengundang saya dalam acara pelatihan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, saya akan coba share screen. Kita akan sharing-sharing sedikit. Memang kebanyakan saya itu mengajar di ITB dan kemudian juga mengajar di Universitas Parahyangan. Tapi beberapa kali memang saya diminta untuk bercerita sedikit atau sharing sedikit untuk pengajaran untuk anak-anak usia dini. Kita akan santai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di chat box. Nanti juga kemungkinan saya akan meminta Bapak Ibu juga untuk sharing juga ya, pengalaman juga, atau mungkin kita akan main-main sedikit. Karena kan memang kalau untuk anak-anak usia dini itu ya sangat erat sekali kaitannya dengan bermain dan banyak kegiatan yang ini ya, yang physical activities. Oke. So, presentasi pada pagi hari ini saya memberi judul Let's Get Flipping. Ya, ini berdasarkan permintaan untuk menunjang blended learning yang dimana juga bisa dikaitkan dengan flip learning. So, let's get flipping, Bapak Ibu. Alright. Ya. Ini sedikit saja. Tadi memang sudah dikenalkan dari Bu Ika. Tadi sudah memperkenalkan menggunakan CV saya tadi ya. Ya. Jadi selain dari Universitas Parahyangan dan juga di Pusat Bahasa ITB, saya pada hari ini kebetulan mewakili ITEL yang adalah Indonesia Technology Enhanced Language Learning, yang merupakan asosiasi pengajaran bahasa berbasis teknologi. Jadi kita ada beberapa dosen-dosen dari universitas di Indonesia yang ini ya sangat peduli dengan penggunaan teknologi. Ya terutama untuk para guru-guru. Jadi kita punya satu grup di Telegram di mana kita bisa mendiskusikan ide-ide pengajaran dan juga membagi tentang acara-acara menarik yang seperti hari ini. Ya, baik. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit informasi. Untuk menu hari ini, kita akan melihat lebih jauh sedikit tentang blended learning atau flip learning. Saya akan lebih fokus ke flip learning. What is flip learning? Why should we do flip learning? How we should do it? Dan terutama tools-nya apa aja sih supaya kita bisa melakukan flip learning. Saya akan memilih beberapa yang mungkin sudah familiar atau sudah cukup mungkin sudah pernah digunakan, tapi kita akan coba melihat lebih jauh lagi apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan tools-tools tersebut. Ya, tapi sebelumnya, kita mau cerita-cerita dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa coba masuk ke menti.com, kemudian menggunakan kode sini. Coba saya bantu di chat box ya. Kemudian kodenya adalah 1089522. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa coba masuk. Kemudian bisa menjawab, I think young learners are, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah mengajar anak-anak usia dini, menurut Bapak Ibu mereka tuh seperti apa sih kalau misalnya harus dideskripsikan dalam 3 kata? I think young learners are maybe smart gitu ya, atau apa ya. Bisa coba di
Oke, sudah ada beberapa. Oh, ada yang bilang challenging. Wow, jadi langsung ya, langsung saja ya, tidak ini tidak menahan diri lagi, emang challenging ya, memang ketika kita mengajar mereka. Super atraktif, passionate. Oke, ya ini is very similar ya. Physically active, hyperactive malah ya. Oke, very unique, funny. Ya. Oke, dan sekarang paling banyak yang menuliskan aktif ya di situ ya. Dan sepertinya juga memang yang lain-lainnya juga sebenarnya ada kata aktif tapi sinonim dari aktif tersebut ya. Potential. Ada juga yang bilang cute. Ada yang bilang moody juga ya. Ya. Okay. Right. Alright. Ya memang ini ya apa? Saya berpikir memang karena saya punya anak yang masih usia dini, saya juga mengagumi pengajar-pengajar yang mengajar mereka ya, karena memang mereka itu sangat ini ya, sangat aktif gitu ya, kemudian curiosity-nya itu sangat tinggi ya, jadi mereka tuh ya demanding, very demanding ya. Ada juga yang bilang easily get bored. Jadi sebagai pengajar kita memang harus punya banyak energi juga untuk mengimbangi mereka ya. Oke, right. Oke ya. Kita akan Bapak Ibu, kita akan coba ini ya, lanjutkan slides-nya ya. Oke, kita jadi sudah tahu ya kalau dari hasil yang di sini bisa lihat yang paling besar itu adalah active, challenging ya. And paling banyak kalau di sini itu adalah passionate ya, passionate. Mereka ingin tahu mungkin ya, kemudian sangat menyukai sesuatu gitu ya, sehingga mereka akan memberikan banyak waktu untuk melakukan hal yang mereka suka. Oke, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu untuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya tekan dulu supaya bisa lihat. Saya akan coba mungkin share dari Mentinya saja ya, Bapak Ibu ya. Mudah. Oke, ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau sudah tahu siswa kita seperti itu ya, atau yang learner seperti itu, nah kita sendiri, what kind of teacher are we ya? Yang mana ini kita? Apakah Evil Potion Master ya, yang kalau misalnya Bapak Ibu pernah menonton Harry Potter ya, kemudian dia bilang turn to page 394 ya. Jadi harus mengikuti apa yang saya bilang gitu ya, pokoknya awas kalau tidak.
Atau mungkin you're a cat lady. So as a cat lady, disayang sekali ya siswanya tuh yang aduh kamu mau apa nak, kamu gimana, apa, terus kemudian yang sangat sangat menyayangi, sangat ini sekali ya memanjakan siswanya. Atau mungkin Bapak Ibu adalah yang type of teacher who is very close to the students ya, jadi seperti teman ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa si siswa akan cerita pada kita ya, are you buddy ya, or are you a taskmaster, jadi memberikan tugas-tugas ya, mungkin rangkaian tugas supaya si siswanya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, tapi banyak gitu ya tugasnya, pokoknya dilatih sampai bisa gitu ya, taskmaster. Oke, ya. Yang manakah? Kalau saya pribadi, saya akan saya memilih taskmaster. Tapi saya sangat mengagumi guru-guru yang ini ya, buddy, teachers who are like buddy. Soalnya bisa sangat dekat dengan siswanya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan bilang kalau saya itu adalah taskmaster. Ya, paling banyak sementara ini adalah yang body ya. Jadi personality very active and then very friendly, very close to the students ya, which is very nice. Interestingly also the evil potion master juga ada ya ternyata ya, yang jadi evil potion master, which is fine ya, karena that's how we are ya, dan ya itulah yang ya kita berikan. It's not bad, but memang itulah seperti itulah kita gitu ya. Oke. Right, very nice. Now ya kalau lovable itu mungkin akan jatuh di antara buddy atau cat lady ya. Kalau cat lady lebih seperti memanjakan siswanya, mungkin kalau misalnya hasilnya baik sekali, kemudian bisa mengajak makan di McD misalnya semuanya gitu ya. Nah itu dulu saya pernah punya pengajar yang seperti itu ya, saking dia itu senang sekali kita nilainya tuh bagus semuanya, jadi dia traktir semua satu kelas itu makan di McDonald, itu saya ingat sekali. Right, even though that usually she's ya maksudnya biasa saja ya, tapi dalam hal itu dia sangat memanjakan kita. Okay, right, let's continue Bapak Ibu. Ini kalau mau berdiskusi silakan ya, boleh juga kita ramaikan saja chat box-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang mungkin bisa ada di ini pemikiran Bapak Ibu ya, kita bisa sambil curhat-curhat, cerita-cerita ya di chat box. Right. Nah, sekarang yang ini ya, yang terakhir untuk di Menti ya. Which category fits you best? Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan flipped learning atau belum? Sudah pernah dengar atau bahkan sama sekali nggak tahu apa sih itu flipped learning? Atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak pernah menggunakan flipped learning sama sekali? Atau mungkin sudah ada yang sudah mencoba di kelas sendiri, atau mungkin sekarang sedang ya flip classroom-nya ya, sedang melakukan flip classroom dengan kelasnya. Ya. Karena ini yang penting sekali untuk saya supaya saya bisa ini ya membantu Bapak Ibu dia mendalami si flip learning itu. Oke, saya akan tunggu dulu supaya saya bisa lihat.
very nice. Oke. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba atau mungkin sekarang sedang menjalani Flip Classroom, bisa juga cerita-cerita di chat box. Gimana sih pengalamannya? Was it good? Was it bad? Was it challenging? Apa sih yang dirasakan ketika sedang flipping your classroom? Ya, sambil kita juga menunggu ini ya si hasil dari polling tentang Flip Classroom. Ya, ini sudah ada 41 yang menjawab. Kemudian memang paling banyak itu yang have no clue what flip learning is. Ya, mungkin kalau untuk anak usia dini bingung juga ya, apa yang di flip ya. Atau mungkin juga mungkin juga kalau ketika emergency remote teaching ini untuk para pengajar anak usia dini itu bingung juga ngajarnya bagaimana, kemudian nanti interaksinya bagaimana dengan siswanya, bagaimana cara mendapatkan perhatiannya mereka gitu ya. Itu kan tidak sama ya dengan kalau ketika kita tatap muka. Oke. Right. Nah, sejauh ini ada 44 orang. Oke. Right. So, supaya tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. So, I will assume ya bahwa kebanyakan dari Bapak Ibu pertama tidak belum pernah dengar, nggak tahu apa sih itu flip learning, atau yang kedua adalah ya pernah sih dengar tapi tidak pernah mencobanya, mungkin karena bingung juga apa sih yang harus di flip untuk anak-anak usia dini, di kelas anak-anak usia dini. Oke, so let me continue. Oke, kita lihat the difference ya. What is flip classroom and what is a traditional classroom? Ya, sebenarnya sih kalau dari gambar itu sudah terlihat ya, kalau bahwa traditional classroom itu adalah ya biasa seperti yang kita selama ini kita lakukan ya mungkin seumur hidup kita ya Bapak Ibu ya, mungkin dari zaman dulu sampai sekarang kita ada di ya selalu ada di classroom, di kelas kita masing-masing, berinteraksi semuanya ada terjadi di kelas. Nah, kemudian memang setelah adanya emergency remote teaching di mana kita tidak bisa tatap muka dengan siswa-siswi kita, jadi kita dipaksa untuk menggunakan teknologi atau harus berinteraksi melalui teknologi dengan siswa-siswi kita. Nah, that's not quite flip classroom. Nah, flip classroom itu kan memang adalah satu bagian dari blended learning ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian di mana kita memang harus tatap muka dan ada bagian di mana kita harus menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran itu ya. Oke, lebih lanjutnya saya akan jelaskan secara lebih detail. Ya, ini yang terlihat ketika kita melakukan pembelajaran di traditional classroom. Kalau bisa dilihat di bagian sini, ini semuanya, hampir semuanya pembelajaran itu atau kegiatan pembelajaran itu semuanya ada di kelas ya. Jadi mulai dari teaching, misalnya guru menjelaskan materi ya, atau memulai untuk menjelaskan materinya pun semuanya itu dilakukan di dalam kelas
ya. Kemudian aplikasinya, siswa ketika mereka ini ya mendengarkan, mereka harus mencatat. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengerti bahwa siswa kita sudah mengetahui atau dapat menguasai satu materi. Kita harus memberikan misalnya semacam kuis ya, atau memberikan pertanyaan untuk mengecek apakah mereka sudah mengerti. Itu semuanya ada di dalam kelas. Dan yang terakhir yang paling besar sebenarnya itu adalah di praktis. Yang seharusnya itu praktis itu siswa itu mempunyai lebih banyak waktu ya untuk praktis atau untuk melatih apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, di traditional classroom, waktu untuk praktis ini tuh cukup sedikit ya Bapak Ibu, karena banyak sekali materi yang harus diberikan untuk anak-anak ini ya. Kadang-kadang saya kasihan juga ya untuk para pengajar itu, beberapa kali ketika saya melakukan pelatihan, mereka itu mengeluh bahwa, oh Miss ini terlalu banyak materinya, jadi saya nggak tahu ini harus bagaimana gitu ya, untuk menempatkan latihan-latihan ini ada di mana ya. Nah ini karena ya seperti ini semuanya dilakukan di dalam kelas, dan kemudian juga di praktis itu kita ada juga yang kita berikan PR ya. Jadi PR. Jadi ketika sudah di rumah, yang ketika adalah waktunya untuk istirahat, mereka diminta untuk latihan ya, dan kadang-kadang mereka sudah capek gitu ya, atau misalnya memang ya ingin bermain gitu ya, tidak ingin belajar gitu. Jadi inilah, jadi kita kekurangan waktu untuk latihan di sini. Oke. Nah, kita akan bandingkan dengan flip classroom. Nah, ini bedanya dengan flip classroom, ada beberapa hal bisa dilakukan di rumah atau sebelum kelas berlangsung. Contohnya seperti kegiatan teaching. Teaching ini atau memberikan materi pembelajaran, ini bisa diberikan sebelum kelas berlangsung. Bisa mungkin seminggu sebelumnya, atau mungkin sehari sebelumnya, semalam sebelumnya, atau bahkan misalnya beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung misalnya. Atau aplikasi ya, jadi mereka bisa melakukan ini ya, semacam proof of they have been watching the material ya. Jadi mungkin bisa dalam bentuk mini quiz misalnya gitu, atau mungkin meminta mereka untuk memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan pendek, hanya untuk melihat apakah mereka sudah menonton materinya atau sudah mempelajari materinya sebelumnya. Kemudian assessment ya, jadi guru juga bisa kembali mengecek apakah mereka sudah mengerti sebelum memulai kelas tersebut ya, sehingga waktu untuk praktis itu banyak di dalam kelas. Jadi guru itu bisa dapat ini ya, semacam membantu, kemudian mengguide mereka untuk berlatih. Ya, jadi di sini adalah practice student go deeper in the context, on the content, and practice with the teacher available to provide feedback. Jadi gurunya itu lebih banyak untuk memberikan feedback terhadap latihan anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini mungkin sudah apalagi kalau yang sedang kuliah ini pasti hafal dengan belum taksonomi ya, ini holy grail-nya ya dari pembelajaran ya. Jadi kalau traditional classroom ini biasanya seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah sering dilihat ya. Jadi ini adalah bagian yang dimana biasanya ini semua orang bisa mendapatkan di sini, tapi untuk mencapai sini adalah higher order thinking ya, yang sampai creating ini adalah cukup
cukup sulit ya Bapak Ibu, apalagi kalau harus dorong semuanya, harus dipaksa untuk masuk di dalam kelas ya, dalam waktu cuman berapa jam saja. Nah, maka dari itu ada pergeseran sedikit, masih tetap menggunakan belum taksonomi, tapi kemudian di revise ya, atau ditambahkan. Jadi dibagi kembali ya, di mana ada waktu untuk before class, ketika di kelas ya, atau during class, kemudian after class. Ya, jadi before class itu ya materi-materi yang ini ya, tujuannya adalah untuk remembering saja, atau bisa diingat dan dimengerti sendiri. Itu bisa dilakukan before the class, atau sebelum kelas itu dimulai. Kemudian yang untuk dimana mereka latihan, applying, analyzing, questioning ya. Kan anak-anak kan suka gitu, kenapa kok seperti ini ya, kenapa kok seperti itu, ini jadinya gimana ya kalau misalnya kita buat seperti ini ya. Itu jadi ada lebih banyak di waktu di kelas ya. Kemudian setelah mereka melakukan itu, setelah kelas atau ketika mereka kembali ke kegiatannya mereka di rumah, mereka akan melakukan evaluation, dan kemudian bisa coba untuk creating ya sendiri ya. Jadi dalam waktu mereka sendiri. Ya, jadi ini traditional classroom and flip classroom kira-kira seperti itu. Nah, tapi kan pasti belum kebayang juga ya, nanti lihat aja seperti apa. Oke, sebelum itu kenapa sih, apa sih untungnya kita flip or classroom ya? Oke, dalam sisi siswa, ketika kita melihat dari sisi siswa, siswa itu punya kontrol yang lebih besar untuk pace atau ini ya, mengikuti materi pembelajaran atau instruksinya ya. Jadi ketika kita memberikan video untuk mereka tonton, ya mereka bisa pause, kemudian mereka bisa kembali gitu ya, refine videonya. Tadi kurang jelas, saya mau dengerin lagi ya misalnya. Itu kita bisa rewind ya seperti itu. Kemudian bisa juga ketika mau ada tes atau quiz mini gitu ya, mereka bisa kembali melihat materi yang sudah ada, karena kan sudah ada di video ya. Mungkin mereka sudah sempat download, atau mungkin Bapak Ibu bisa menaruhnya di cloud ya. Jadi mereka bisa melihat kembali, oh waktu itu tuh seperti ini ya, oh saya jadi ingat kembali ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting is take as long as they needed to master the material. Nah, siswa kita kan beda-beda ya Bapak Ibu ya, ada yang cepat sekali dan ada yang lambat ya. Jadi mungkin kalau di dalam kelas yaitu adalah one size fit all ya. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan di dalam kelas satu materi, kemudian ada satu anak atau dua anak yang belum mengerti ya, karena mereka cukup lambat untuk menangkap materi tersebut, karena yang lain di dalam kelas itu sudah cukup cepat, akhirnya Bapak Ibu juga terpaksa harus melanjutkan pembelajaran ya, atau melanjutkan materinya langsung ke dalam praktisnya misalnya. Jadi mereka itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan materi atau penjelasan yang mereka butuhkan. Jadi belum sampai mengerti nih ya, belum sampai mengerti. Mereka mungkin remember, they might remember, but they don't understand yet, belum sampai mengerti. Nah, kalau misalnya ada video atau menggunakan materi yang diberikan secara daring ya, misalnya, mereka bisa kembali melihat, kemudian mungkin memikirkan gitu ya, seperti ini ya, saya belum ngerti, ulangi lagi deh gitu ya, gitu. Nah, itu adalah advantages dari flip learning ini ya. Nah, untuk pengajar atau guru, yang pastinya role kita juga akan berubah. Jadi guru itu
akan lebih banyak untuk membantu diskusi siswa ya. Jadi dari materi yang sudah diberikan sebelumnya, mereka sudah tonton sebelumnya, jadi bisa lebih banyak diskusinya ya, bisa lebih banyak pertanyaan yang misalnya mereka ini ya berikan. Karena kan tadi juga sempat didiskusikan ya, bahwa si anak-anak usia dini ini tuh they're curious, mereka tuh passionate, mereka tuh ingin tahu ya, Miss ini kenapa kok kayak gini sih gitu ya, dan itu bisa kita lebih banyak diskusikan ya daripada hanya materinya saja. Kemudian kita juga bisa untuk membantu untuk fasilitasi project, memberikan project-project untuk siswa supaya bisa melatih skill-skill yang mereka sudah dapatkan dari materi. Kemudian juga kita memberikan ruang ekspresi ya, ruang ekspresi mereka untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita berikan, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa mengasah higher level thinkingnya mereka. Dan yang terakhir juga adalah addressing misconception and misunderstanding. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu, ketika kita kadang-kadang kan kita nggak tahu ya siswa kita nonton terus gitu apa yang ada di dalam pemikirannya mereka. Kadang-kadang tuh tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Anak-anak kan memang kreatif gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita luruskan gitu ketika kita tatap muka ya, atau mungkin kalau misalnya belum tatap muka, setidaknya dalam kegiatan sinkronus seperti Zoom seperti pagi hari ini. Ya. Lanjutkan ya. Nah ini model ya, ada satu model flip classroom cycle. Jadi ini yang kuning itu adalah dilakukan sebelum kelas, dan yang hijau ini dilakukan di dalam kelas atau sinkronus. Nah jadi yang pertama adalah teaching atau ya tadi materi itu ya, materi itu bisa diberikan dalam bentuk video atau asinkronus video yang akan ditonton oleh siswa sebelum kelas berlangsung. Kemudian untuk aplikasi ya, viewing proof atau praktis, misalnya mereka menggambar atau misalnya mereka melakukan quiz mini gitu ya, itu dilakukan sebelum kelas juga. Nah ketika mereka sudah melakukan itu, mereka sudah menonton video, kemudian mereka melakukan ini ya praktis ya, mini praktis, viewing proof sebelum kelas. Nah ketika kita masuk ke dalam kelas, guru bisa melakukan assessment atau check for understanding. Apakah sudah betul nih ya, mengertikah ini materinya? Apakah ada beberapa hal yang harus saya luruskan dari situ? Apakah kita bisa melanjutkan ke dalam aktivitas yang selanjutnya? Nah itu ada di sini, dan ini merupakan hal yang cukup penting juga untuk mengakses ketika kita masuk ke dalam kelas, karena kan kita tidak tahu ya sebenarnya apakah ini maksimal atau tidak ya, apakah mereka benar-benar menonton sampai akhir atau tidak ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan assessment di awal sebelum kita mulai kegiatan kegiatan selanjutnya. Nah kemudian ada praktis setelah itu. Nah ini akan lebih banyak waktu untuk praktis. Jadi di dalam praktis itu ketika kita melakukan mungkin face to face atau tatap muka, kita bisa lebih banyak melakukan diskusi, mungkin debat ya, atau memberikan pendapat, group work, atau bermain ya. Kemudian juga bisa ada yang namanya station ya. Jadi kita berikan ada beberapa tempat di mana mereka bisa melakukan berbagai kegiatan di dalam kelas ya, secara grup-grup ya. Atau mungkin kalau misalnya memang Bapak Ibu belum melakukan kelas tatap muka, bisa juga dilakukan di virtual class. Kalau untuk anak yang masih PAUD atau ya TK ya, mungkin kalau untuk
breakout rooms mereka belum bisa ya Bapak Ibu ya, jadi bisa untuk diskusi sama-sama gitu, untuk melakukan games mungkin di dalam ini ya whole class discussion. Tapi kalau mungkin untuk yang sudah kelas macam kelas 2 atau kelas 3 itu sudah bisa dimasukkan ke dalam breakout room ya, untuk mereka berlatih main-main sendiri dengan teman-temannya mereka, diskusi secara lebih santai gitu ya dengan teman-temannya mereka. Bisa juga melakukan semacam scavenger hunts atau meminta mereka untuk create something ya, atau ya mungkin mereka diminta untuk misalnya ya melakukan satu project ya, science project misalnya, kemudian harus melaporkannya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu juga bisa. Ya. Jadi ini salah satu model saja flip classroom cycle. Jadi setelah ini akan kembali ke atas lagi ya. Jadi ya terus seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, nah what matters di dalam flip classroom ya, karena kan sebenarnya kan ini ya, apa yang tadi itu cukup banyak juga yang guru juga harus lakukan. Nah, apa sih yang penting untuk di dalam flip classroom? Yang pertama itu adalah creating quality video lectures. Nah, ini ya apa terutama untuk anak usia dini ini sangat penting, karena kalau misalnya videonya itu kurang menarik, mereka kemungkinan tidak akan mau menontonnya gitu ya. Jadi ini juga ya cukup penting ya untuk dipertimbangkan Bapak Ibu. Kemudian choice matters. Nah, ini di flip classroom ini tuh sangat penting, dan seperti yang tadi saya bilang, one size does not fit all. Jadi anak-anak tuh beda ya. Ada yang yang lebih cepat belajar misalnya dengan speaking gitu ya, melalui speaking. Ada juga yang lebih cepat belajar dengan misalnya mendengarkan lagu gitu. Ada yang lebih cepat belajar dengan menulis atau menggambar. Nah, ini beda-beda gitu ya. Jadi choice does matter. Jadi kita harus bisa untuk memberikan choice dari ya misalnya kita sedang belajar apa nih ya, ya silakan kalian misalnya bisa melakukan kegiatan ini. Silakan pilih yang mana. Nah, ini nanti saya akan bahas lebih lanjut nanti ya. Packaging matters. Nah, ini juga ya berkaitan erat juga dengan ini video lectures-nya ya. Jadi bagaimana kita menaruh file-file yang ada, gimana kita membuat si instruction-nya jelas atau tidak gitu ya. Kemudian karena kan kita juga pasti akan dibantu dengan orang tua ya. Nah, itu apakah jelas atau tidak. Jadi packaging does matters. Kemudian yang terakhir adalah reflection matters. Jadi kalau dari reflection itu supaya kita bisa melihat juga apakah benar-benar si siswa itu mengerti, apakah benar-benar pemahamannya siswa itu sesuai dengan apa yang kita mau mereka pikirkan gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa bersiap-siap untuk setelah ini bagaimana nih langkah apa yang harus saya ambil setelah ini. Jadi itu sangat penting. Ini yang penting. 4 hal ini adalah yang bisa kita pertimbangkan ketika kita melakukan flip classroom. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk sedikit-sedikit ke dalam tools-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama ya yang tadi itu what matters itu creating quality video lectures. Yang pertama itu adalah we have to keep it short. Karena seperti yang kita tahu attention span-nya anak-anak dan juga orang dewasa ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kan ya orang tua murid juga ya suka kelewat juga gitu ya, karena videonya terlalu panjang gitu ya. Bu, itu ada di menit ke-15, oh ya saya nontonnya cuma 5 menit gitu ya, itu jadi
jadi bahan pertimbangan juga Bapak Ibu. We have to keep it short. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ya, misalnya punya anak-anak kecil gitu ya, ketika kita melihat di YouTube video itu tuh nggak ada yang panjang-panjang. Paling lama itu mungkin 4 menit gitu ya. Dan itu tuh udah cukup panjang. Biasanya itu sekitar 2 menit itu juga sudah selesai itu videonya ya. So again like this video lecture kita juga harus pendek-pendek. Kalaupun misalnya materinya cukup panjang nih, aduh saya harus jelasinnya ini ya. Ya kita bikin chunks atau kita bikin bagian-bagian ya, jadi beberapa bagian. Jadi yang paling ideal mungkin sekitar 5-7 menit itu sudah maksimal Bapak Ibu. So keep it very short. Of course use visuals, animation, and pictures karena kebanyakan dari siswa ya, apalagi yang udah generation alpha ini, mereka itu lebih mudah untuk belajar ketika mereka melihat ada gambarnya gitu ya, ada bisa mendengarkan, ada lagunya. Jadi menggunakan visual animation and pictures are quite important. Ya, kemudian juga kalau misalnya memang kita tidak tatap muka ya, jadi ya mungkin juga harus ada suaranya kita juga ya, supaya mereka juga mengenal kitanya. Embed questions. Jadi di dalam video itu bisa kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau misalnya ada video ini ya, ketika kita menjelaskan, okay, so what animals did you see ya, misalnya seperti itu, atau which one is your favorite animal ya, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam videonya. Jadi sehingga siswanya juga walaupun kita tidak tahu jawabannya apa ya, kita belum melihat mereka, tapi mereka bisa kembali melatih gitu ya, menyebutkan misalnya. Ya, bisa juga ditemani dengan orang tuanya. Oke, kemudian do mini quizzes. Ya, ini juga untuk melihat apakah mereka mengerti atau tidak, apakah mereka paham atau tidak dari video yang sudah kita berikan. Contoh ya seperti ini ya, ini cuman melihat bayangannya, kemudian apakah mereka bisa differentiate ya, bisa membedakan antara shark sama octopus gitu ya. Apakah mereka bisa membedakan antara seals dan octopus, gambarnya apa sih ini ya, itu bisa kita lakukan hanya untuk ini ya, supaya mereka aktif, kemudian mereka bisa ingat apa yang sudah kita berikan. Nah yang terakhir adalah be yourself ya. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang tadi ya, atau guru yang Evil Potion Master misalnya gitu ya, yang tadi kan ada 2 orang tuh yang tadi jawab ya. Nah tapi pas lagi di video tuh yang kayak buddy gitu, tapi pas ketemu kenapa kok si ibu kayak gini gitu. Nah itu jadi apa sih apa yang mereka bayangkan dengan apa yang mereka lihat secara face to face itu berbeda sekali ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang orangnya memang seperti buddy ya, ya tunjukkanlah itu di videonya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang aduh saya tuh ya nggak bisa seperti itu ya, tidak usah dipaksakan Bapak Ibu. Just be yourself ya, karena itu yang akan siswa kita lihat ya, bisa lihat melalui si video-video yang kita berikan pada mereka. Ya, jadi itu ya untuk video lecture-nya. Kita akan lanjut sedikit ya. Nah, kan waktu kita tuh sebenarnya pendek sekali ya Bapak Ibu ya. Aduh, bagaimana mau buat video lecture sementara saya ini banyak sekali kegiatannya, belum menilai, kemudian ya yang lain-lain, mungkin ada bisnis atau mungkin ada kegiatan yang lain-lain yang tidak bisa ditinggalkan. Saya tuh susah gitu untuk meluangkan waktu untuk membuat video. Nah, sebenarnya sih kalau saran saya sebaiknya memang buatlah setidaknya 1 atau 2. Tapi kita juga bisa menggunakan tentu saja pre-existing videos yang sudah banyak sekali di YouTube. Tentu saja harus kita pilih-pilih ya Bapak Ibu ya. Ada kalau ini yang saya
yang saya suka mungkin ada yang seperti PBS Kids, yang itu adalah semacam kartun, ya, kartun, kemudian sangat-sangat pendek, mungkin sekitar 2 menit gitu ya, atau 1 menit gitu. Jadi hanya menceritakan hal-hal yang ya sehari-hari ya misalnya. Kemudian ada Storytime Family. Kalau Storytime Family itu lebih bercerita. Jadi ada satu orang membaca buku ya, kemudian menceritakan. Ada juga kalau ini yang ini adalah untuk bernyanyi. Pasti Bapak Ibu yang sudah mengajar anak usia dini atau punya anak yang masih kecil-kecil itu pasti tahu dengan yang ini ya, untuk bernyanyi. Ya, jadi belajar dan bernyanyi. Banyak juga seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, atau lesson di dalam video tersebut juga. Jadi kita bisa mengambil video tersebut, kemudian mungkin kita bisa tambahkan introduction-nya sedikit. Oke, sekarang kita mau nonton ini ya. Setelah itu nanti kita akan kita akan bahas ini dalam pertemuan kita besok misalnya, ya. Oke, nah, kan? Ya, atau misalnya bisa bikin sendiri ya Bapak Ibu ya. Zaman sudah canggih, Bapak Ibu bisa pakai Zoom juga ya untuk menggunakan virtual background seperti yang kita gunakan sekarang ini. Ya, bisa juga pakai video untuk virtual background-nya ya. Bisa pakai video filter. Kemudian juga bisa kita share screen PowerPoint di Zoom juga. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan. Jadi virtual background, kemudian kita menggunakan video filter, kemudian kita rekam si Zoom-nya itu sudah cukup untuk memberikan mungkin instruksi untuk siswa-siswi kita, dan kemudian juga dibantu dengan orang tuanya. Untuk share screen PowerPoint ini mungkin bisa digunakan untuk ini ya, membaca misalnya buku cerita gitu, atau misalnya mengajarkan sound-nya ya, atau pelafalan dari beberapa kata ya, atau ya apa saja sebenarnya ya bisa digunakan share screen PowerPoint. Oke, nah ini adalah beberapa lesson plan. Nah ini kan kita tidak punya waktu. Aduh, setelah ini apa ya kegiatannya ya? Saya harus apa nih? Harus kasih apa buat siswi saya nih? Sedang sibuk sekali dan nggak ada ide. Nah mungkin Bapak Ibu bisa adapt free lesson plan yang sudah ada ya. Jadi saya juga banyak menggunakan dari British Council ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pergi ke learnenglishkids.britishcouncil.org. Nah di sini banyak sekali. Jadi ada video, ada read and write, ada worksheet, semuanya sudah ada grammar, vocabulary, fun games, ada yang misalnya main-main kartu dengan siswa-siswinya, ya print misalnya menggambar atau mewarnai. Ini juga ada yang misalnya seperti ini adalah ini ya, tongue twister. Jadi kan nggak perlu kita yang harus ini ya, tongue twister ya. Oke, anak-anak ya, Kitty caught the kitten in the kitchen. Oke, misalnya seperti itu. Jadi mereka punya waktu untuk menonton ini. Kita berikan misalnya si videonya atau si link-nya, mereka bisa menonton sendiri di waktunya mereka sendiri ya. Kemudian ya itu kan waktunya mereka sendiri ya, jadi bisa berapa kali, ada yang bisa cepat, ada yang bisa ada yang mungkin lambat, jadi mesti didengerin berapa kali gitu ya, mungkin tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Nah ini bisa untuk Bapak Ibu untuk bisa adapt the free lesson plan dari ini ya. Yang satu lagi yang juga tidak kalah asiknya itu dari Cambridge, Bapak Ibu. Ini untuk yang mengajar bahasa Inggris ya, cambridgeenglish.org.
Teaching English Resource for Teachers. Nah, ini banyak juga, sudah semuanya dengan lesson plan-nya, apa saja yang diperlukan, berapa waktunya, kemudian apa saja step-stepnya, si ininya juga sudah disiapkan, worksheet-nya ya, jadi tinggal diberikan atau mungkin diadaptasi untuk di dalam ini ya, dibuat dalam quiz misalnya ya. Jadi kita bisa lihat ini worksheet-nya sudah ada. Kalau misalnya biasanya Bapak Ibu mengirimkan si PDF ya untuk si siswanya melakukan sendiri, mungkin di print sendiri gitu ya, atau mungkin di printkan ya, kemudian diberikan kepada mereka. Ini sudah ada semuanya di sini ya, di cambridgeenglish.org. Banyak sekali levelnya, dari yang pre A1 start atau starters, ada yang untuk A1 movers ya, B1, B2 dan selanjutnya itu semuanya ada di sini. Jadi ini sangat menurut saya sangat bagus sekali untuk membantu kita. Sudah ada slides PowerPoint-nya, semuanya sudah lengkap. Nah, tapi memang kita harus ini ya, adaptasi. Jadi harus dilihat dulu cocok atau tidak ya. Karena kadang-kadang ada beberapa materi yang mungkin kurang cocok dengan culture-nya kita. Misalnya saya pernah pengalaman adalah ini ya, salah satu guru yang memilih materi Thanksgiving. Jadi si siswanya itu bingung sekali ya, karena Thanksgiving itu bukan culture-nya dari orang Indonesia ya. Jadi jadi si siswanya tuh bingung, apa ini Thanksgiving, saya harus ngomong apa nih tentang Thanksgiving, saya tidak tahu apa-apa nih tentang makanan Thanksgiving gitu ya. Jadi again, bisa untuk ide ya, kemudian kita bisa adapt lesson plan-nya ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, challenge ya. Oke, nah ini juga salah satu yang saya suka sekali. Ini apa ya? Sesame Street yang pasti, yang kalau sudah umurnya sudah agak ini ya. Kalau saya juga waktu kecil saya juga nonton Sesame Street. Nah, sekarang Sesame Street ini sudah ada si websitenya ya. Kemudian di sini juga bisa banyak Bapak Ibu dapatkan video kegiatan-kegiatan artistik yang bisa Bapak Ibu minta mereka untuk latihan gitu ya. Ada yang apa? Ada yang ini untuk art, ada yang game juga ya. Misalnya mandiin dinosaur misalnya gitu ya, sambil disebutkan dinosaurnya apa saja misalnya. Ini bisa untuk tambahan mereka untuk ya, maksudnya sambil belajar sambil bermain ya, ini bisa untuk jadi alternatif. Jadi video juga banyak sekali yang seperti kita tahu juga ya, Sesame Street itu memang kan untuk belajar ya. Ada bahasa ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanish juga ada di situ. Banyak sekali, ada yang interaktif, ada yang cuman yang menggambar saja, gitu. Banyak sekali. Oke. Nah, oke, so we'll go to mini quizzes. Mungkin sudah ada yang tahu juga wordwall.net ya. Wordwall.net ini ya sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat aktivitas kita sendiri itu ya free-nya itu cuma 5 ya Bapak Ibu, tapi kita bisa masuk ke ini ya, yang sudah ada atau yang sudah jadi si activities-nya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sudah jadi kita tinggal cari, kita search saja, kemudian kita bisa memberikan linknya untuk siswa kita untuk mengerjakan ya. Di sini tinggal klik community, kemudian kita search saja, misalnya cari tentang animals ya. Oke, terus begitu, oh ini kayaknya lucu nih ya, pet animals matching, kita bisa klik di situ saja. Nah, ini memang harus sign in dulu ya. Kita cek, oh
lucu nggak ya ini, bisa nggak ya, masuk nggak ya dengan materi yang akan saya berikan. Ya, kemudian bisa share set assignment untuk siswa kita, bisa minta mereka untuk masukkan nama, atau mungkin udahlah tidak apa-apa, ini untuk mereka latihan saja, bisa anonymous, ya, bisa kita kasih deadline juga, ya, kalau sudah tinggal diberikan linknya langsung ke siswa kita. Dan ini banyak sekali, jadi Bapak Ibu tinggal search saja ya apa aktivitas yang kira-kira cocok, ya kuis yang cocok untuk materi yang akan Bapak Ibu bawakan. Kalau saya kebetulan saya suka sekali ini, jadi saya ya memilih untuk ini ya akun yang pro. Jadi akun yang pro itu memang kita bisa bikin ya terserah berapa banyak dan apa cukup berguna untuk saya. Wordwall.net. Oke, nah lanjutkan ya. Oke, satu lagi, ini cukup baru Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah bosan ya dengan Kahoot ya mungkin atau quizzes, bisa coba yang namanya Blooket. Namanya kurang gimana ya, tapi memang itulah yang disebutnya adalah Blooket. Ya, so Blooket ini mirip-mirip sih sebenarnya dengan Kahoot atau quizzes, tapi dia ada banyak tantangannya gitu ya. Dan ini lebih pada kalau misalnya kita mau siswa kita untuk ini ya mengingat vocabulary ya, misalnya kayak what animal is this gitu ya. Kemudian kita harus memilih yang mana nih ya, tulisannya yang mana nih misalnya ya. Dan dia akan berulang-ulang terus ya, si vocabulary-nya akan berulang-ulang terus. Jadi tapi sambil kita bermain, misalnya contohnya yang ini contohnya seperti dia harus memberikan makanan pada binatang-binatang yang ada di situ ya. Jadi mereka pesan apa ya, tapi untuk supaya kita bisa mendapatkan stok makanannya itu, kita harus menjawab pertanyaan. Tuh, kita harus menjawab pertanyaan. Oke, ini udah habis nih ya, susu sapinya udah habis nih. Untuk mengisi si susu sapi itu, saya harus restock. Nah, restock ini harus menjawab pertanyaan. Nah, kalau sudah menjawab pertanyaan, nanti dia akan mendapatkan stok makanan yang baru. Ya. Dan ini banyak sekali, nggak cuman ini ya untuk makanan ya, maksudnya game mode-nya tidak cuman yang ini, ada yang misalnya mesti defending castle-nya gitu ya, atau yang lain-lain. Ini ada banyak, ini cukup menarik untuk ini ya vocabulary. Oke. Nah, ini mungkin sudah sering juga Bapak Ibu mungkin sempat melihat ya, sudah sempat melihat yang namanya Wheel of Names ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang misalnya masih ini ya, masih usia dini, bisa dicoba juga untuk main-main dengan ini ya Wheel of Names. Jadi kan kita nggak tahu ya ini apa ya, setelah ini apa nih, kita disuruh apa nih. Ya, kalau di sini adalah nama mainannya adalah name free. Jadi kita harus mencari 3 nama ya, atau 3 apa nih ya. Misalnya kalau misalnya di spin, kemudian sampai pada yang ini. Oke, so we should name 3 animals that have 2 colors. Kemudian meminta mereka untuk menyebutkan, atau mungkin meminta mereka untuk menuliskan ya, kalau misalnya sudah bisa mengetik atau bisa ini ya. Dan ini bisa dilakukan nggak cuman ini ya, nggak cuman di secara online, tapi juga kalau di kelas juga sebenarnya kita bisa buat seperti ini juga ya. Misalnya si gurunya menampilkannya di screen-nya.
di screen, kemudian ketika sampai pada promptnya, siswa bisa menjelaskan ya, name 3 animals that have 2 colors, zebra misalnya gitu ya, atau cheetah, giraffe, ya udah 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa biarkan mereka main-main dengan ini ya, jadi mereka berlatih membaca, mereka berlatih menjawab pertanyaan ya. Jadi mereka bermain-main aja sendiri, misalnya di dalam grup ya, tebak-tebakan di dalam grup. Oke, nah vocab check and ignite discussion. Bisa juga pakai bamboozle. Apa sudah pernah ada yang pakai bamboozle sebelumnya? Are you familiar with this one? Boleh ini ya, sambil kita santai aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini bisa curhat-curhat, bisa ngobrol-ngobrol di chat box ya. Sudah pernah ada mungkin yang pakai bamboozle atau sudah pernah dengar mungkin ya bamboozle. Nah, ini seperti apa ya, board gitu. Jadi kita bisa memilih misalnya berapa tim nih ya, grup nih. Jadi kita ini ya lawan kompetisi ya, tim 1, tim 2 gitu. Misalnya milih ini ya nomor misalnya gitu ya. Oke, saya mau nomor 1 misalnya, atau mungkin kalau pakai bahasa Inggris number 1 misalnya ya, number 1. Oke, nanti di balik number 1 ada apa pertanyaannya misalnya ya. Kalau ini kebetulan dia pertanyaannya agak ini ya, untuk yang lebih advance. Tapi juga bisa yang untuk anak usia dini juga cukup banyak. Ya, ini juga ada satu ini lagi ya, mode lagi dari si bamboozle. Jadi di mana mereka itu bisa apa ya? Bukan numbers, mereka tidak memilih numbers. Jadi mereka memilih bendanya atau gambarnya yang ada di situ ya, misalnya unicorn ya, mau yang unicorn misalnya ya. Jadi bisa dilihat di balik unicorn itu ada apa gitu. So they practice quite a lot ya. Jadi mereka practice describing ya. Ketika mereka memilih kotaknya itu mereka practice describing. Kemudian ketika mereka membuka si kotaknya, ada pertanyaan yang bisa mendapatkan ini ya skor untuk itu. Nah ini ya, saya share screen sedikit ya untuk ini. Ini kebetulan kalau saya bermain bamboozle tidak cuman anak-anak saja yang suka ya Bapak Ibu, ternyata banyak juga yang suka dengan bamboozle ini. Jadi yang kelas-kelas yang lebih advance itu saya pakai untuk ngajar dosen-dosen juga, ternyata mereka masih senang juga untuk menggunakan ini. Oke, let me share my screen. Oops. Ya, ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah masuk, kemudian kita bisa klik games. Ini juga kalau misalnya mau yang free, tidak perlu ini juga tidak perlu bayar juga. Jadi tinggal masuk ke games, kemudian cari saja misalnya apa gitu ya, atau mungkin lihat-lihat, aduh ini yang lucu-lucu apa ya ini ya, social skill, atau ini nih ada yang ini fun warm up game for young learners misalnya ya. Kemudian kita klik saja. Nah ini ya, oke, so ini kalau dilihat dari pertanyaannya, ini bukan ada jawabannya ya. Jadi kayak misalnya, can you draw a flower? Dia yes I can ya misalnya gitu. Kemudian meminta mereka untuk menggambar gitu ya. Jadi ini banyak ya, what is your favorite animal misalnya. Oke, kemudian mereka dikasih prompt untuk menjawabnya. My favorite animal is ya, jadi ada sentence stem-nya ya untuk mereka lanjutkan. Can you find something green? Oke, yes I can. Berarti mereka harus ya keluar dan kemudian mencari something green
bring it to the classroom, atau misalnya diperlihatkan di ininya, kameranya, ya. Nah, ini cara mainnya mudah sekali. Jadi kalau misalnya ini kita tinggal klik play saja, misalnya udah, oh kita mau coba yang ini nih ya, oke kita play, kemudian kita bisa pilih timnya, misalnya 2 tim, oke, karena mungkin masih kecil-kecil nih ya, yang learners nih, jadi sudahlah 8 saja, ya 8 ini aja, cuts saja ya. Options ya, ini kita bisa macam-macam. Kalau yang plus itu berarti berbayar ya, tapi kalau yang di bawah-bawah ini bisa ini ya, buat siapa saja. Oke, bisa reset score, bisa lose point ya. Saya biasanya pakai yang ini, timer seconds per question. Jadi ini kita bisa set juga berapa lama. Jadi misalnya ini 20 detik gitu ya. Oke, kita set untuk 20 detik. Power ups ini saya rasa tidak perlu, kita masuk ke tim saja. Nah, ini ya. Jadi bisa cuman pilih 1 2 3 4, atau misalnya juga bisa kita pilih misalnya mereka suruh apa ya, describe farm misalnya gitu ya. Farm saja, atau as sound. Ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dipilih ya, alphabet words atau emojis ya, superheroes dan lain-lain, ini banyak. Oke, nah kemudian ini sebenarnya ini ya, ada power ups. Nah, kalau power ups itu tuh artinya dia bisa ada kartu yang dimana nggak ada pertanyaannya, jadi dia langsung additional point atau lose point. Nah, jadi kalau saya biasanya tidak menggunakan yang ini ya, karena kan kasihan ya kalau misalnya si siswanya itu udah semangat mau jawab, ternyata lose point ya, belum juga jawab apa-apa udah lose point gitu ya. Jadi saya biasanya nggak pakai yang 2 ini. Jadi saya pakai yang quiz saja. Nah, jadi ini akan kemudian jadi ini oke, misalnya team 1, which picture do you want? Misalnya. Oke, let's see. Bu Devinta, which picture do you want? At The cat. Yeah? Okay, yes. Let's see what's behind the cat. Oh, can you draw cake? yeah. Ya, oke. Right. Oke, nah jadi kalau misalnya setelah ini bisa coba gambar. Oke, can you draw cake? Yes, yes, yes. Oke, coba gambar. Kemudian dikasih lihat. Oke. Si tim 1 sudah menggambar ya. Kemudian kita kasih di sini ya. Yes, I can. Berarti sudah ya, sudah tergambar. Dapat poin. Kemudian kembali ke tim 2 misalnya. Coba apa ya, Bu Ika. Which one do you want? Pick Which picture do you want? the pig. Okay, the pig. Okay, it's the running pig ya. Oh, name 3 fruits. Coba Strawberry, mango, orange. Yes, very nice. Okay, very good. Excellent job. Saya kasih poin untuk. Oke, bisa seperti itu ya. Jadi Jadi ganti-gantian ya, Ibu ya. Nah ini ya, like I said, it's not only for small children. Kitanya juga senang ya. Jadi merekanya bisa latihan dari describing ininya ya, animals yang ada di sini. Bisa juga nanti di dalamnya ada menjawab pertanyaan. Ya, tentu saja dibantu, mungkin kalau untuk yang lebih kecil dibantu dengan gurunya yang membacakan pertanyaannya. Ya, oke. Right, so this is one of my favorite actually. Bamboozle dipakai di kelas-kelas yang di
di skala universitas juga masih suka. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini saya pakai ini ya, Google Slide sebenarnya Bapak Ibu. Vocab check ignite discussion dengan spot the difference. Jadi kita bisa kasih gambar, ini mungkin cukup cepat, jadi saya akan coba kasih lihat yang jadinya saja Bapak Ibu supaya Bapak yang ya ini ya. Spot the difference ya, jadi ini bisa misalnya kita kasih lihat ya, timuan. Ini what's the difference between these two pictures? Nah ini kan misalnya siswanya mereka latihan sendiri, boleh ini ya diskusi dengan temannya. I have 5 fish. How many fish do you have? Gitu ya misalnya, gitu ya. Oh, I only have 4 fish. There's a sun in my picture, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa ganti-gantian, ya. Ini juga seperti itu. Jadi ada beberapa rangkaian yang bisa untuk mereka latihan. Ini saya pakai yang dari Cambridge. Kemudian saya taruh saja di dalam Google Slide. Nah juga kita kalau misalnya ini untuk yang lebih ini ya, udah mulai coba untuk menulis ya. Bisa menulis diberikan prompt atau sentence stem-nya ya. I see on the left, however ya I see black on the right ya. Jadi ini bisa untuk mereka mencoba untuk menuliskan vocabulary-nya, kemudian berlatih untuk menuliskan menggunakan si however ya. Jadi ketika setelah itu kita bisa mengecek, tidak perlu pakai gambar apakah mereka sudah mengerti atau tidak ya. Ini juga bisa ya. Ini juga another way ya of saying it. Unlike the picture on the left, comma, there is blank on the right misalnya. Ini bisa mudah sekali menggunakan Google Slide saja. Oke, kita lanjutkan supaya kena semuanya ya. Oke, so nah it brings us to choice matters. Nah ini choice matters ya, kita bisa pakai choice board, choice menu. Ya seperti yang tadi saya bilang kan, kadang-kadang siswa kita tuh lebih mudah untuk belajar ini ya, belajar melalui speaking atau melalui reading atau melalui listening gitu ya. Atau mungkin ya mereka lebih tertarik sama yang berkaitan dengan matematik gitu ya daripada yang reading gitu. Nah jadi bisa Bapak Ibu misalnya buat semacam seperti ini, tic-tac-toe ya. Setidaknya harus 3, tapi terserah 3 itu yang mana ya. Jadi mereka bisa pilih sendiri, misalnya satu ini ya, satu ini. Atau kalau misalnya memang suka matematik ya semuanya matematik gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting apa yang kita berikan itu sudah sesuai dengan topik yang kita ya itu ya yang topik yang kita arahkan mereka untuk tahu. Ini juga ada juga yang seperti ini ya. Jadi linknya sudah terbuka semuanya, tapi terserah nih mau mulai dari practice question-nya, mau describing possession-nya, yang mana itu terserah mereka. Gitu ya. So choice boards or menu. Banyak juga template yang sudah ada di situ ya. Oke. Nah, packaging really matters, Bapak Ibu. Jadi ya kita simple saja sih. Saya sendiri juga merasa ya kalau misalnya harus membuat video yang terlalu wow gitu, itu tuh cukup menguras energi ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita banyak kerjaannya gitu. Jadi sebenarnya cukup kita menggunakan si Google Slide atau Google Doc ya, kemudian kita package yang menarik. Banyak sekali yang di luar itu ada yang menggunakan
semacam ya ini ya free PPT template ya, slide mania, slide go, dan macam-macam banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu tinggal Google saja. Saya juga menggunakan Canva, karena Canva juga kita bisa buat workshop di sana ya. Ini kebetulan saya bikin dalam bahasa Manado ya, waktu itu ya, dalam bahasa Manado. Jadi menghitung kucing dan tikus ya, menghitung rekan menghitung kucing dan tikus. Jadi nanti kucingnya ada berapa, si tikusnya ada berapa ya. Jadi tinggal dituliskan di dalam sini ya, bisa dalam bentuk worksheet, bisa mungkin Bapak Ibu bisa masukkan ada yang pakai sisal mungkin ya, atau kalau misalnya udahlah saya mau kasih worksheet aja, nah itu juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, sah-sah saja ya, tidak apa-apa. Oke, nah yang penting mereka bisa latihan dan ini menarik untuk mereka, dan kita yang bisa membuat menarik itu ya caranya juga bisa menggunakan ya free PPT template, dan bisa menggunakan Canva juga. Banyak sekali template yang bagus-bagus yang bisa kita adaptasi. Oke, ya. Ini report and reflect ya. Jadi yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi reflect itu kan cukup penting supaya kita bisa memberikan siswa kita itu ruang untuk ekspresi, bertanya ya. Ini saya sebenarnya mengerti ini. Tapi kenapa sih kok seperti itu gitu ya? Jadi kita tahu ya, itu menjadi bisa menjadi pertimbangan kita ketika kita memberikan materi yang selanjutnya, memberikan masukan untuk kita apa yang perlu dilakukan. Ini ada flipped responses ya, responses become. Jadi kita bisa melihat background or konteks yang mereka mengerti sampai sejauh apa ya, explain thinking sampai seberapa jauh mereka mengerti bagaimana misalnya satu topik itu mereka mengerti sampai mana, berapa banyak yang mereka bisa jelaskan. Consider relationship, offer alternative ideas of way of thinking, make connection, emphasize what is most important and why. Macam-macam. Juga bisa kita minta misalnya do asynchronous scavenger hunt ya. Jadi secara langsung, kan anak-anak sekarang tuh udah canggih banget ya, pakai kamera handphone ya, walaupun masih kecil-kecil juga udah bisa deh foto atau apa ya. Jadi mereka bisa ini record ya, atau misalnya minta orang tuanya untuk record. Misalnya lihat train ya, ada nih di listnya nih ya, oke, mama saya mau ini dong, tolong record, saya mau bilang kalau saya melihat train di sini, misalnya mereka bisa menjelaskan itu. So you can do scavenger hunt. Ya, nah ini satu lagi yang ini juga saya kemarin belajar dari teman saya yang dari US ya, di mana si pengajarnya meminta mereka untuk refleksi ya menggunakan Voki. Nah, Voki ini jadi memberikan karakter, bisa ditambahkan suaranya ya, bisa juga sebenarnya untuk instruksi, ketika kita memberikan instruksi untuk siswa kita bisa pakai seperti ini ya. Cuman memang kalau ini kan kalau yang gratis dia akan bertahan sampai 14 hari saja. Nah, ini bisa ada text to speech, atau kita bisa juga memasukkan suaranya kita, bisa disesuaikan suaranya, misalnya kalau mau yang kayak alien gitu ya, suaranya itu seperti apa ya, itu juga bisa. Jadi banyak sekali karakternya yang bisa dipilih-pilih. Mereka bisa main-main di sana, bisa pilih background-nya gitu ya, macam-macam. Nah, ini bisa Voki. Nah, satu lagi. Halo, saya Ikan. Apa kabarmu hari ini? Mungkin sudah tahu Chatterpix ya. Chatterpix ini kalau misalnya menggunakan handphone,
bisa misalnya si siswa diminta untuk menggambar, ya, kemudian dari gambarnya itu ditambahkan suara, ya. Kebetulan ini contohnya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita mengajar dalam bahasa Inggris, kita bisa meminta mereka untuk merecord dalam bahasa Inggris juga. Jadi mereka dapat ininya ya, kegiatan untuk menggambarnya, misalnya di kertas, sudah bagus, kemudian mereka mau menambahkan suaranya di ini ya. Jadi seperti mulutnya terbuka dan berbicara gitu ya. Ini kebetulan mungkin kurang terlihat ya, tapi di sini tadi kalau misalnya ini mulutnya seperti buka tutup gitu ya, sambil berbicara gitu ya. Nah ini bisa seperti ini juga. Jadi using chapter fix, it is totally free ya, dari DuckDuckGoose. Bisa di-download, ini kebetulan di handphone ya, untuk di handphone. Oke, nah kalau itu kan tadi sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah kita bisa pilih salah satu atau dua itu. Kemudian kita bisa untuk menaruhnya di dalam choice board ya. Jadi setidaknya mereka punya waktu untuk ini ya, kalau misalnya memang kita meminta mereka untuk melakukan semuanya ya, atau misalnya memilih salah satu dari ini ya, misalnya oke, engage terserah mau yang mana, mau blue cat atau mau yang ini ya, word wall ya. Jadi terserah mau yang mana, setidaknya lakukan satu. Explore juga, ini linknya misalnya sudah diberikan di sini, atau misalnya mau langsung link ke Sesame Street, yang sukanya yang mana terserah, silakan pilih ya. Kemudian yang untuk yang refleksi ya, atau misalnya ada tugas untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu ya, itu bisa menggunakan Voki atau bisa menggunakan Flipgrid, terserah yang mana. Nah ini jadi kita satukan semuanya, all the forces ya, di dalam satu choice board ya, di dalam satu choice board seperti ini. Jadi mungkin bisa diberikan waktu, misalnya oke, dalam 1 minggu ya bisa diselesaikan, atau misalnya dalam 3 hari ya bisa diselesaikan ininya. Nah itu akan terrecord di dalam Flipgrid-nya atau di Voki-nya atau di Bluecat atau di word wall-nya. Jadi kita tahu pekerjaannya mereka. Mereka juga bisa ini sih report menggunakan si Voki atau bisa menggunakan si Flipgrid. Nah, mungkin terasa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali, ini mau diapain nih semuanya ya, saya nggak tahu ya. I feel as well, betul ya. Tentunya tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih alternatifnya saja, bisa maksudnya bisa dipilih yang kira-kira mau coba yang mana, kemudian yang yang kira-kira sesuai dengan kita, siswa kita yang mana ya. Karena saya pun merasakan seperti ini ya, kan tidak mungkin kita buat semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini beberapa saran saja apa yang kita bisa lakukan untuk teaching technology. Yang pertama harus relevan, cocok nggak ya dengan siswa kita ya, cocok nggak ya dengan kondisi kita yang sibuk sekali ini ya, misalnya cocok nggak ya dengan misalnya kondisi siswa yang misalnya mungkin nggak punya smartphone ya, itu juga perlu kita pertimbangkan. Terus navigasi apakah mudah atau tidak dilakukan, bisa atau tidak, doable atau tidak ya si ini. Ya ini juga adaptasi dari materi yang mungkin kita sudah lihat di internet ya, dengan aplikasi-aplikasinya. Customization itu ya, nah kalau misalnya memang bisa di customize ya, akan lebih baik Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya tadi tuh ada yang quiz itu ya,
ininya ya, apa sih, animalsnya tuh banyak sekali. Ada yang misalnya, aduh, narwhal ini tuh nggak, apa ya, kayaknya tidak termasuk dalam apa yang kita akan bicarakan sekarang nih ya. Jadi akan sangat baik kalau misalnya kita bisa customize si teknologi itu ya, atau misalnya kita bisa ganti-ganti sedikit sih pertanyaannya, misalnya dihapus saja gitu ya, atau mungkin disimpan untuk nanti ya. Interaksi, nah ini apakah ini membangun interaksi dengan siswa kita atau tidak? Karena ini kan paling penting ya, Bapak Ibu ya. Does it create interaction or not? Interaction between material and the students, ada nggak interaksinya? Between quiz and the students, mereka suka nggak ya? Cocok nggak ya dengan mereka? Kemudian apakah bisa membangun interaksi antara kita dengan siswa kita? Jadi ini juga pertimbangan ya. Dan yang terakhir dan paling penting adalah accessibility. Bisa tidak siswa kita mengakses ini? Apakah perlu bantuan dari orang tuanya? Apakah kita perlu memberikan instruksi lagi kepada orang tuanya? Is it worth it or not? Gitu ya. Karena kan again we have so many things to do ya. Apakah kita bisa melakukan itu atau tidak, sanggup atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya itu bisa menjadi pertimbangan juga. Ya, jadi ini ya yang berbagai macam teknologi yang banyak sekali, dan yang saya rasa mudah-mudahan bisa berguna untuk Bapak Ibu bisa coba-coba main-main dengan siswanya, atau mungkin yang belum mengejar bisa juga coba dengan teman-temannya, atau misalnya adiknya ya, atau ponakannya juga bisa dicoba. Oke, mungkin segitu dari saya. Let's get flipping, Bapak Ibu. Kita bisa coba sama-sama untuk bisa ya sama-sama mencoba supaya Mas Menterinya senang bahwa kita bisa menggunakan flip learning atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Ika.